Halo semuanya, nama saya Maulid Irfadini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi DNA serta RNA. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, mari kita tonton video berikut ini. Keberhasilan pengungkapan beragam kasus kriminal maupun non-kriminal salah satunya didukung oleh pembuktian ilmiah. Tes DNA biasa dijalani untuk identifikasi genetik seseorang. Hasil tes ini bisa membantu buktikan keterlibatan seseorang dalam sebuah kasus kriminal. Sebuah drama televisi sempat menggebrak dunia dengan kisah para detektif dalam menyelidiki kasus kriminal. Beberapa adegan seperti pemeriksaan tempat kejadian, wawancara saksi, hingga penelitian sampel darah. Apa yang sebenarnya ditempuh para detektif ini ketika mereka harus menyelidiki sebuah kasus? Yang paling sering terdengar adalah pemeriksaan DNA atau deoksiribonucleic acid. Di Indonesia, beberapa tahun terakhir, tes DNA diandalkan sebagai salah satu cara polisi untuk mencari identitas korban atau tersangka sebuah kasus kriminal. Meski investigasi tempat kejadian perkara telah diandalkan sejak lama, penerapan tes DNA untuk investigasi kasus kriminal baru berkembang tahun 80-an. Tes DNA adalah analisis terhadap profil genetik seseorang. DNA sendiri merupakan kesatuan tubuh manusia terkecil dan bersifat kekal. DNA seseorang diturunkan oleh kedua orang tuanya dan serupa dengan anggota keluarga kandung lainnya. Langkah awal tes DNA adalah mengambil sampel. Sampel bisa didapatkan dari berbagai macam benda yang pernah bersinggungan dengan tubuh manusia. Gelas pernah diminum. Maka gelasnya itu merupakan tempat yang dicurigai ada. Lalu mana yang perlu diambil dari gelas ini, maka ini karena pernah diminum, maka tempat ini. Nah, di sini ada bekas bibir yang menempel di sini. Nah, bekas bibir yang menempel di sini itu banyak mengandung sel-sel dari mukosa, sel-sel dari bibir itu ada di sini. Dari sel itu kita bisa membuktikan baik itu DNA nuklir maupun DNA mitokondria. Itu yang simpel dari sini. Sedikit sekali, tapi cukup untuk sebagai bahan untuk pemeriksaan DNA. Proses tes DNA paling lama memakan waktu 3 hingga 4 hari, karena isolasi dan ekstraksi sampel DNA dari bagian tubuh manusia memakan waktu cukup lama. Satu kali tes DNA memakan biaya dari 1 hingga 10 juta rupiah. Tingkat validitas tes DNA belum pernah diragukan karena nyaris 100% benar. Karena itulah, polisi sangat mengandalkan tes ini untuk mencari identitas tersangka atau korban sebuah kasus kriminal sebagai salah satu cara pembuktian kasus kriminal secara ilmiah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur. Kita bahas terlebih dahulu mengenai struktur DNA. Struktur DNA yang pertama, rantai panjang ganda dan berpilin. Bisa kita lihat pada gambar bahwasannya DNA terdiri dari 2 rantai yang keduanya saling berpilin. DNA terdiri dari ratusan bahkan ribuan nukleotida. Nah, terdiri dari apa sajakah nukleotida tersebut? Nukleotida terdiri dari basa nitrogen, di mana basa nitrogen terbagi lagi menjadi 2, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Adenin dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin selalu membentuk 3 ikatan hidrogen. Lalu, nukleotida terdiri dari gula pentosa. Gula pentosa pada DNA berupa gula deoksiribosa yang mempunyai 5 karbon gula ribosa dan kehilangan 1 atom oksigennya. Lalu ada gugus fosfat. DNA memiliki bentuk yang lebih sedikit daripada RNA. Apa maksud dari pernyataan ini? Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sebagai informasi tambahan bahwasannya ikatan kimia pada rantai DNA terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu ikatan fosfodiester, ikatan hidrogen, serta ikatan antara gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Kita akan membahas struktur pada RNA. RNA terdiri dari rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Sama seperti DNA, RNA juga terdiri dari nukleotida. Yang pertama ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini dibagi lagi menjadi 2, purin dan pirimidin. Nah, di sini bedanya, pirimidin pada RNA tidak terdapat timin melainkan adanya urasil.
Lalu, pada RNA, gula pentosanya berupa gula ribosa, di mana gula ribosa tidak kehilangan atom oksigennya, tidak seperti yang ada pada gula pentosa di DNA. Gula dan fosfat ini berperan sebagai tulang punggung pada RNA, di mana keduanya terdiri dari 5 atom karbon, 1 oksigen, dan 1 hidroksil. Nah, karena adanya 1 hidroksil ini, maka RNA bersifat rentan dan mudah terpengaruh oleh basa. Sehingga inilah mengapa RNA tidak dapat bertahan lama. RNA memiliki bentuk yang lebih banyak daripada DNA. Apa maksud dari pernyataan ini? Maksudnya adalah bahwasannya RNA ada mRNA, ada tRNA, dan ada rRNA yang masing-masing memiliki peranannya masing-masing, sedangkan DNA tidak memiliki bentuk sebanyak itu. Inilah beberapa macam bentuk dari RNA. Sekarang kita akan membahas fungsi dari DNA dan RNA. Fungsi yang pertama DNA yaitu pembawa informasi genetik. DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik makhluk hidup, di mana DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. DNA dapat mengenali orang yang sulit ditemukan identitasnya. Yang kedua, perantara duplikasi diri dan pewarisan sifat. DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup. DNA terdiri dari 46 kromosom. Manusia memiliki 23, masing-masing berasal dari laki-laki dan sel germinal perempuan. Hal ini dapat terjadi melalui proses yang kompleks. Lebih jelasnya, sel-sel germinal, spermatozoa dari pria dan sel telur atau ovum dari perempuan, masing-masing memasuk setengah DNA. Hal inilah yang membuat DNA berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Gen-gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses tersebut terjadi melalui mekanisme sintesis protein. DNA terdiri atas kode genetik dan informasi genetik yang ada di dalam tubuh dapat diekspresikan oleh DNA. Yang keempat, bermanfaat dalam bidang forensik. DNA juga bisa membantu tugas kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan, di mana membantu identifikasi tersangka dengan memakai pelacakan DNA. Dan yang terakhir dari fungsi DNA yang akan saya bahas yaitu mendeteksi penyakit. Tes DNA digunakan untuk berbagai alasan, termasuk untuk mendiagnosis gangguan genetik, menentukan apakah seseorang merupakan pembawa mutasi genetik yang dapat mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Selain itu, memeriksa apakah seseorang berada di risiko penyakit genetik. Hasil tes DNA bisa memiliki implikasi bagi kesehatan seseorang. Fungsi RNA yang pertama yaitu perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa N, yang dikenal dengan nama kodon. Setiap kodon berelasi dengan satu asam amino. Monomer yang menyusun protein sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. Kemudian, bagi virus RNA merupakan bahan genetik dan berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Lalu, RNA berfungsi sebagai enzim ribosim yang dapat mengkatalisis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. Lalu, asam ribonukleat atau RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekuler, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam bentuk protein. Sehingga dapat disimpulkan mengenai fungsi DNA dan RNA, bahwasannya DNA berperan dalam mengontrol faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Dari apa yang telah kita bahas tadi dapat disusun perbedaan DNA dan RNA. Terima kasih karena telah menyaksikan video kali ini.